Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kitab Aqidatul Awam. Kita melanjutkan materi yang kita pelajari dulu. Sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu halaman 15. Dibuka halaman 15, bab ngaweruhi malaikat dan sifat-sifatnya. Wal malakul ladzi bila abin wa la atlala syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum jibrilu wa mikalu israfilu israilu mungkar nakirun wa rakibun wa kada atitun malikun warid wa nuhtada. Wal malaku utawi para malaikat iku alladzi tetep bila abin kelawan tanpa bapak, wala lan tanpa ibu, la akla ora mangan sapa malaikat, la syurba lan ora ngombe sapa malaikat, wala nauma lan ora turu sapa malaikat lahum kedue para malaikat. Jadi malaikat-malaikat Allah ini kita harus meyakini bahwa malaikat Allah ini tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Jadi malaikat-malaikat Allah ini tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai ibu. Jadi malaikat itu diciptakan bukan seperti manusia ini, atau adanya manusia ini. Kalau kita sebagai manusia, kita dulu ada karena kita melalui proses ada kelahiran. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Dan juga malaikat-malaikat ini tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat juga tidak mempunyai syahwat seperti manusia. Malaikat tidak haus, tidak lapar, tidak laki-laki, tidak perempuan. Ini malaikat. Jadi malaikat ini tidak seperti manusia. Malaikat ini adalah makhluk Allah, diciptakan dari cahaya. Kalau malaikat ini mempunyai ayah dan mempunyai ibu, berarti mempunyai kakek juga, mempunyai mbah juga. Jadi tidak, malaikat ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, tidak berayah, tidak beribu, tidak lapar, tidak haus, gak ngantukan. Jadi malaikat ini tidak mempunyai ngantuk atau tidur, tidak tidur. Ini malaikat. Beda dengan kita ini terkadang sering ngantukan. Ngaji ngantuk, sekolah ngantuk. Ini perbedaan kita. Ketika manusia ini diberi nafsu juga oleh Allah, dikasih lapar, kita diwajibkan puasa menahan lapar. Ini malaikat seumpama dikasih perintah puasa, ya nggak ada artinya dengan puasa itu, karena malaikat sudah tidak mempunyai lapar, tidak mempunyai haus. Tapi manusia mempunyai lapar, mempunyai haus. Ketika kita diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan, kita ini memerangi hawa nafsu kita untuk menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan syahwat yang dilarang oleh Allah. Ini malaikat-malaikat Allah. Tafsilu asyri utawi pira-pira jenis 10 malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui nama-namanya, yaitu minhum saking malaikat iku Jibrilu, malaikat Jibril. Yang pertama malaikat Jibril.
Kemudian yang kedua Mikalu, malaikat Mikail. Yang ketiga Israfilu, malaikat Israfil. Yang keempat Izrailu, malaikat Izrail. Mungkar, Nakir. Yang 5, 6 malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian nomor 7 dan 8 Raqib dan Atid. Dan yang ke-9 dan ke-10 yaitu malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Masing-masing malaikat, 10 malaikat ini mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu. Ini kita harus hafal semua ini, mana-mana malaikat ini dan juga tugas-tugasnya. Jangan sampai kalah dengan sinetron, kita hafal pemain-pemain sinetron tapi kita tidak hafal nama-nama malaikat. Wah, ini sangat celaka. Maka ini harus kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui hal-hal semacam ini. Jangan sampai kita terlena dengan hiburan-hiburan, akan tetapi lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama yaitu malaikat Jibril. Ini bertugas menyampaikan wahyu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Seperti contoh pada waktu Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira, Iqra. Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Ini malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan kepada para nabi malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki. Jadi sudah rezeki kita sudah dicatat oleh Allah, dan malaikat Mikail ini akan membagikan rezeki, dan juga termasuk seperti hujan, ini sudah tugasnya malaikat Mikail. Jadi rezeki yang kita dapatkan ini, kita dibagi ini melalui malaikat Mikail, tugas membagi rezeki. Dan rezeki itu tidak hanya berupa harta benda saja. Kan, sekali lagi bahwa rezeki itu tidak berupa harta benda saja. Ilmu itu juga rezeki. Anak yang soleh itu juga rezeki. Kepandaian itu juga rezeki. Kedamaian hati itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa harta benda saja. Hati yang damai, kedamaian, hati keluarga yang damai, itu juga rezeki. Kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada waktu hari kiamat nanti. Ketika kiamat sudah tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Kemudian malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa. Jadi manusia ini sebelumnya enggak ada. Misal si A ini dulu tidak ada, kemudian ada. Adanya mulai apa? Kapan? Yaitu ketika dilahirkan menjadi ada. Dan adanya ini tidak abadi, akan tetapi ada waktunya. Ketika waktunya itu sudah habis, ajalnya sudah tiba, maka akan dicabut oleh malaikat Israil. Kullu nafsin halikun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian, dan tugas untuk mencabut nyawa ini adalah tugas malaikat Israil. Dan kematian ini kita tidak tahu kapan kita akan mengalami kematian. Tetapi yang terpenting adalah kita mengisi kehidupan kita ini dengan mengisi amal soleh. Karena kita tidak tahu kapan kita ini mati. Terkadang sore masih bisa tertawa, bersenda gurau, malamnya tiada. Malam masih bersenda gurau dengan keluarga, masih bisa jalan-jalan, masih bisa tertawa, paginya sudah tiada. Kita tidak pernah tahu kapan kita ini akan mati. Oleh karena itu, terus
melaksanakan amal baik, melaksanakan mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan mati. Apakah mati muda, mati tua, kita tidak tahu. Ini adalah tugas malaikat Israel, mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir ini bertugas untuk menanyai di alam kubur. Ketika manusia sudah mati, kemudian dikubur, ini tugas malaikat Munkar Nakir untuk menanyai di alam kubur. Ditanyai kita, di alam kubur akan ditanyai. Dan di alam kubur itu ada dua, yaitu kalau tidak nikmat kubur, ya azab kubur. Nikmat dan azab. Oleh karena itu, apakah kita ini akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Ini tergantung amal kita ketika kita hidup di alam dunia. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini mencatat amal baik. Malaikat Raqib mencatat amal baik dan malaikat Atid mencatat amal buruk. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, ini akan dicatat oleh malaikat. Kita berbuat baik, dicatat oleh malaikat. Kita berbuat kejelekan juga dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi tidak akan lepas amal perbuatan kita ini, selalu dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat. Semua akan mengetahui, akan menemui amal perbuatan kita. Kalau kita ketika hidup di dunia beramal baik, maka kita akan menuai kebaikan, dan apabila kita melakukan keburukan, kita juga menuai keburukan juga. Oleh karena itu, marilah kita isi hidup kita ini dengan amal soleh, amal baik. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbaik dengan masyarakat, berbuat baik kepada teman, dan lain-lainnya. Kemudian malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga, dan juga malaikat Malik ini mempunyai tugas menjaga pintu neraka. Ketika kita hidup di alam akhirat, kita akan ada dua pilihan, surga dan neraka. Kalau kehidupan kita di dunia ini selalu taat kepada Allah, niscaya pasti akan masuk surga. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita selalu bermaksiat kepada Allah, tidak mematuhi perintah-perintah Allah, kita juga akan mendapatkan siksa di neraka. Jadi surga atau neraka tergantung kita hidup di dunia ini. Sekali lagi, bahwa kehidupan di dunia ini adalah bagaikan mazratul akhirat, bagaikan tanaman kita. Kalau kita di dunia ini menanam kebaikan, di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan, dan ketika kita hidup di dunia ini menanam kejelekan, kita akan juga menuai kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan menjumpainya, mendapatkannya, dan apabila orang itu menanam kejelekan, keburukan, dia juga akan menuainya juga. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha mengisi kehidupan kita ini dengan taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.